Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran dan semangat melihat paparan video pembelajaran yang Ibu berikan ini. Baiklah Ananda semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan menurut syariat Islam, yang mana linknya untuk tugas-tugas sudah Ibu kirim di WA grup kelas kita. Oleh sebab itu, simak dan dengarkanlah video pembelajaran yang Ibu sampaikan ini. Materi kita adalah ketentuan pernikahan menurut syariat Islam, yang mana kompetensi dasarnya di sini Ananda bisa menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian bisa menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran. Kenapa Ibu sampaikan tujuan pembelajaran dari awal? Karena dengan memahami materi ketentuan pernikahan dalam Islam, nantinya Ananda bisa yang pertama menguraikan ketentuan pelaksanaan pernikahan dengan tepat dan benar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, Ananda bisa menelaah dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, Ananda nanti bisa mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, Ananda bisa merinci hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan tepat dan benar berdasarkan syariat Islam. Yang kelima, Ananda bisa mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan dengan benar berdasarkan syariat Islam. Yang keenam, tujuannya adalah Ananda bisa membuktikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Ketujuh, atau yang terakhir, tujuan pembelajaran adalah menyimpulkan paparan, hikmah, dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Inilah tujuan pembelajaran kita dalam materi ketentuan pernikahan menurut syariat Islam. Nah, di sini Ibu berikan sebuah gambar di layar video pembelajaran dengan kata-kata, "Sudah siapkah Ananda untuk menikah?" Jawabannya yes atau no. Untuk sekarang jawabannya no ya, karena kita dalam proses belajar. Kalau jawabannya yes, berarti Ananda kalau ingin melaksanakan pernikahan atau sudah ada sang pujaan hatinya, maka dengan melakukan pernikahan berarti Ananda sudah bisa nantinya ke depannya menjadi seorang imam yang bertanggung jawab atau menjadi seorang istri yang bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Tapi jawabannya sekarang no, capai dulu cita-cita, tapi kita butuh ilmu. Karena apa? Karena kita tidak tahu jodoh itu datangnya kapan. Karena semuanya mengatur Allah. Yang penting kita berusaha persiapkan dulu ilmu pernikahannya sehingga kita bisa menggapai sebuah rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah nanti untuk kedepannya. Untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, kita butuh ilmu dalam sebuah pernikahan. Oke, di sini ada dua buku nikah, bisa Anda lihat di layar. Dengan adanya buku nikah buat suami, ada buku nikah untuk istri. Ini adalah sebuah fakta atau bukti bahwa pernikahan itu resmi. Dengan adanya bukti ini, hendaknya nanti pernikahan itu bisa kita mendapatkan indahnya membangun mahligai rumah tangga sesuai dengan materi kita pada saat sekarang ini.
Oke, kita masuk ke dalam paparan materi. Kita lihat pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan ini adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Di sini yang kita kumpulkan apa? Apa yang digabungkan? Yang mengumpulkan adalah antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian di dalam Al-Quran, kemudian perintah Allah menyatakan anjuran pelaksanaan pernikahan itu dalilnya sangat banyak sekali. Di sini dapat kita lihat. Yang pertama, surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, Az-Zariyat ayat 49. Yang ketiga, Yasin ayat 36. Kemudian An-Nahl ayat 72. Kemudian An-Nisa ayat 1. Di sini nanti kita akan telaah masing-masingnya. Dalil pernikahan kita bedakan nanti tujuannya surat Ar-Rum untuk apa, Az-Zariyat untuk apa, Yasin untuk apa, kemudian An-Nahlnya yang ayat 72 untuk apa, kemudian surat An-Nisanya yang ayat 1 ini dasarnya apa dalam sebuah pernikahan. Inilah yang akan kita telaah nantinya. Lanjut, hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Kita bahas yang wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib dengan cara menjauhi zina itu dengan apa? Ya dengan menikah, maka hukumnya wajib. Lanjut yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Sekiranya tidak menikah dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan, tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum pernikahan yang ketiga adalah mubah. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut rasyidah atau berakal. Jika mubah bagi yang mampu, menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melihat dari yang haram. Yang keempat, haram bagi yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam agama Islam, makanya hukumnya di sini adalah haram. Yang kelima adalah makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita yang tidak mengharapkan keturunan.
rukun dan syarat pernikahan. Ada 5. Yang pertama, calon suami. Kedua, calon istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima, syikat. Ini memiliki semuanya adalah syaratnya. Baiklah, untuk calon suami syaratnya yang pertama beragama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, yang ketiga bukan muhrim, yang keempat tidak sedang ihram atau haji. Yang kedua tadi calon istri, syaratnya apa? Syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, kemudian tidak bersuami kemudian tidak sedang dalam masa iddah dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat wali nikah ya. Yang pertama mukallaf, harus Islam, dewasa, sehat akalnya. Kemudian laki-laki merdeka. Yang ketiga syaratnya adil. Yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat dari saksi, yang pertama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak fasik, yang kelima hadir dalam akad nikah tersebut. Yang kelima yaitu syarat dari ijab dan kabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijabnya dengan kabulnya. Lanjut, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Jangan sampai kita melakukan sebuah pernikahan, hidup kita tidak tenang. Jadi tujuan menikah itu tidak tercapai. Yang mana tujuan menikah adalah untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Kenapa? Karena sudah ada yang mendampingi dalam sebuah rumah tangga tersebut, bahu-membahu antara suami dan istri. Kemudian untuk membentengi akhlak. Dengan adanya pernikahan ini, kita bisa menjaga akhlak kita. Yang pertama, kita takut terhindar dari sebuah perbuatan zina. Maka kita sudah menjaga akhlak kita dengan melakukan pernikahan. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Semakin adanya imam yang membimbing kita, maka ibadah kita bisa lebih kita tingkatkan lagi. Kenapa? Menikah itu adalah sebuah ibadah. Jangan sampai dengan adanya sebuah pernikahan, ibadah kita tidak kita jalankan, berarti tujuan pernikahan kita tidak terlaksana. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang salih, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ya otomatis tujuan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik. Kenapa? Kalau keturunan yang baik ini berasal dari orang tua yang bisa membimbing anak cucunya nanti ke jalan yang baik dan memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Dengan hal tersebut, rumah tangganya berarti sudah menjadi sebuah rumah tangga yang islami. Oleh sebab itu, Ananda, untuk menjalankan sebuah pernikahan itu kita butuh ilmu. Bisa Ananda cari sumber-sumber tentang pernikahan itu, baik dari buku pegangan kita yang kita pakai biasanya di sekolah, kemudian dari internet, tapi sumbernya yang akurat. Kemudian kalau ada informasi-informasi yang tidak baik, lebih baik jangan dipercaya. Jadi kesimpulan dalam sebuah pernikahan itu adalah kita pertama untuk beribadah kepada Allah, kemudian kita bisa
dengan adanya pernikahan itu kita bisa menjadi lebih baik ke depannya dalam memindah sebuah rumah tangga yang akhirnya yang kita impikan yaitu sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu, pahamilah ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam tersebut, menurut syariat Islam tersebut. Jangan sampai ada yang kita tinggalkan, baik dari segi rukun, syaratnya yang kita pelajari tadi. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada paparan materi ketentuan pernikahan pada saat sekarang ini. Silakan nanti Anda kerjakan LKPD yang telah Ibu kirimkan melalui WA group. Kemudian quizisnya silakan dikerjakan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.